Shalom. Ya, sekali lagi, memang kita hanya sedikit di tempat ini, tapi hendaknya kita bersemangat karena hari Minggu hanya sekali dalam seminggu. Jadi kalau hari Minggu yang hanya sekali terus kita juga tidak memiliki semangat, apalah artinya hidup kita ini. Karena itu saya katakan sekali lagi, Shalom. 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 Oke, seperti itu kita harus bersemangat dan kita akan segera memulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita, kita persiapkan seluruh kehidupan kita untuk datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lupakan semua yang ada di rumah, lupakan semua pekerjaan yang mungkin masih menumpuk dan membuat otak kita menjadi sakit. Lupakan semua yang ada di belakang dan untuk saat ini kita berkumpul di tempat ini seraya mengatakan, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik, selidiki aku Tuhan. Dan kita katakan bersama-sama, selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
layak terima pujian. Selidiki kami Tuhan, selidiki hati kami. Oh Tuhan, selidiki kami Tuhan, lihat hati kami Tuhan. Apakah kami sungguh melayani-Mu Tuhan? Selidiki hati kami, selidiki hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami. Haleluya, 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 mari kita katakan lingkupiku, lingkupiku dengan sayangmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayangmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku.
Kristus yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sebut kasih, Bapa yang kami sebut Yesus Kristus. Sore hari ini Tuhan, kami datang kembali di gereja ini Tuhan, GBI Sumeneb. Kami datang dengan iman Tuhan, bahwa kami akan selalu diberkati dan akan selalu dilingkupi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga dalam setiap hal yang kami lakukan itu melalui kuasa Roh Kudus. Dalam setiap hal yang kami lakukan itu hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan setiap orang yang bertemu dengan kami semuanya diberkati. Tuhan, Engkau menjamah setiap hati pikiran kami agar kami duduk di tempat ini Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Kami tidak bengong, kami tidak diam, kami tidak memikirkan hal-hal yang lain, tapi kami hanya terfokus Tuhan hanya untuk menyembah-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tengking setiap roh-roh yang akan mengganggu kami, yang akan mengganggu pemberitaan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tengking setiap roh-roh jahat yang ingin mengganggu peribadatan pada sore hari ini. Dan kami berdoa untuk setiap jemaat yang mungkin masih dalam perjalanan, yang mungkin saat ini tidak bisa berkumpul dengan kami. Setiap jemaat yang sekarang ada di rumah mungkin mengikuti ibadah secara online. Tuhan memberkati semuanya seperti Tuhan memberkati kami yang ada dalam gedung ini. Kami sudah siap Tuhan, dan kami katakan haleluya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sekiranya pada sore hari ini mungkin ada yang ingin menyampaikan kesaksian, kami memberikan waktu untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang ingin menyaksikan kuasa Tuhan. Apabila ada dari jemaat, terima kasih. Mungkin minggu depannya ada yang mau memberikan kesaksian, bisa mengatakan pada kami yang ada di sini, dan kita akan mendengarkan bersama-sama kesaksian dari Bapak Ibu sekalian yang pastinya sangat indah. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Silvanus. Namun sebelum itu, mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita lebih dalam lagi, memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan. Dan saya sekali lagi mempersilakan untuk jemaat sekalian bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian yang berkata, biarlah manis kau dengar. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi kita katakan, ya Tuhanku, aku hendak bersyukur. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku
Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengan Tuhan, manis kau dengan Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah Tuhan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, benar Tuhan. Biarlah manis kau dengan Tuhan, manis kau dengan Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah Tuhan, yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengan Tuhan, manis kau dengan Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Sekali lagi kita katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, saya persilakan kepada hambanya. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengan Tuhan, manis kau dengan Tuhan, dan hatiku
Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, kami sangat mengucapkan syukur Tuhan. Engkau selalu memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Dan sampai hari ini Tuhan, semuanya kebaikan yang daripadamu, anugerah yang daripadamu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kemampuan, buat kelebihan, buat apapun yang kau percayakan dalam kehidupan kami. Kami sangat mengucapkan syukur Tuhan. Kami juga mengucapkan syukur buat hikmat yang daripadamu, sehingga kami bisa melewati, kami bisa belajar tentang firman-Mu melalui tantangan hidup yang kami hadapi. Sebab kami tahu Engkau sudah menyediakan segalanya yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini kami akan belajar Tuhan tentang firman-Mu sebagai pengetahuan dalam setiap kehidupan kami. Sebab firman-Mu yang hidup dalam kehidupan kami itu menjadi terang langkah bagi kaki kami, terang langkah bagi pikiran kami, terang langkah bagi sikap hati kami. Sehingga karakter kami Tuhan Engkau ubahkan menjadi karakter seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu juga menyerahkan pemberitaan firman pada malam hari ini. Biarlah Engkau Tuhan yang mengurapi lidah bibir hamba-Mu. Sampaikan Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan untuk terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami ingin menjadi terang, kami ingin menjadi garam, dan terlebih lagi kami akan menjadi saksi-Mu. Kami membawa kebenaran firman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Kami menyerahkan semuanya Bapa, hati kami, telinga kami Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, sebab iman kami bertumbuh karena pendengar akan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segalanya. Mari saudara kita bersama-sama katakan amin. Shalom saudara. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang keempat. Saya berharap firman Tuhan pada malam hari ini kita lebih dan lebih lagi untuk mempersiapkannya dengan baik-baik saudara. Karena di dalam poin yang keempat ini kita akan melihat, kita akan mengenal mengapa harus Tuhan Yesus. Mengapa harus Tuhan Yesus yang menyatakan keselamatan. Jaminannya semua berasal daripada Dia. Mari kita baca di Matius 27 ayat 45 sampai 49. Matius 27 ayat 45 sampai 49. Mari kita baca secara bergantian, saudara. Saya ayat yang ganjil, saudara ayat yang genap. Matius 27 ayat 45 sampai 49. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 sesudah Yesus berkata nyari. Artinya Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Ayat 47, mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan setelah ada seorang dari mereka yang mengambil senjata, lalu mencucukkannya pada saat
ayat 49. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus sudah seru pulang. Sampai 49. Terima kasih. Baik saudara, kita bisa melihat bahwa apa yang Yesus katakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Kita bisa melihat, saudara, ada beberapa poin, 3 poin yang kita bisa melihat. Yang pertama di ayat 47. Mari kita perhatikan bersama-sama. Dikatakan, mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Kita bisa melihat apa yang serdadu atau prajurit sampaikan, saudara. Kalau kita bisa melihat dikatakan ia memanggil Elia, berarti kita bisa mengambil satu hal, bahwa yang ada di sekitar itu bukan berarti orang yang tidak mengenal sejarah demi sejarah, tidak mengenal namanya nabi demi nabi. Tetapi kita bisa melihat pertama dikatakan ia memanggil Elia. Baik saudara, ada sebuah hal yang kita harus ketahui, mungkin kita juga pernah memperhatikan. Kalau misalnya seorang manusia atau manusia kehabisan darah, banyak hal yang terjadi, saudara. Maka dari itu kalau misalnya ada terjadi kecelakaan lalu terjadi pendarahan, kenapa harus secepatnya ditambahkan darah kembali? Karena saudara, kalau misalnya kita kekurangan darah, semuanya kacau. Dalam tubuh ini semua kacau. Terutama dalam namanya jantung. Kalau jantung sudah masuk angin, bukan hanya rem saja, saudara. Kalau rem mobil masuk angin, bisa gimana, saudara? Kalau rem masuk angin, bagaimana? Belum. Kalau jantung masuk angin, belum juga, saudara ya. Belum. Maka dari itu kenapa kalau kita bisa melihat Tuhan Yesus telah dicambuk dan sampai disalibkan di atas kayu salib, ada banyak darah yang keluar. Dan kita bisa melihat kalau orang, saudara, sudah namanya itu kehabisan darah, sudah hampir detik-detik namanya mau mengakhiri hidupnya, pasti, saudara, pikiran ini tidak tenang. Suhu tubuh menjadi naik. Karena apa? Sama seperti halnya yang kita bisa lihat hari demi hari yang kita lewati. Mungkin saudara kita memiliki sepeda motor yang ada radiatornya. Kalau sudah kekurangan air, pasti overheat. Mungkin kita memiliki mobil, kehabisan air, overheat. Sama juga dengan kondisi tubuh. Kalau tubuh ini sudah kekurangan darah, banyak hal yang akan terjadi. Bukan hanya kacau dari detak jantung saja, tetapi suhu tubuh pun menjadi naik. Dan mulai pikiran pun akan terganggu. Karena apa? Semuanya berubah. Kalau saudara pernah tahu ya, mungkin pernah juga mendengar, kalau kita dicekek, gak usah sampai 1 menit aja, apa yang terjadi, saudara? Udara atau oksigen tidak sampai di, sehingga kalau makanya saudara, ada orang kalau misalnya sampai mungkin kecekek atau gimana, sampai lebih dari beberapa, dalam 1 menit, beberapa detik saja, maka ia akan mengalami amnesia atau hilang ingatan. Nah, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus bukan cekik, tapi kehabisan darah. Jadi kita bisa melihat bagaimana perjuangan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Lalu yang kedua, kita baca di ayat 48. Yang pertama tadi adalah ia memanggil Elia. Lalu dalam 48 dikatakan, dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkan pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Lalu yang terakhir di ayat 49, tetapi orang-orang lain berkata, jangan,
baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan. Yang pertama, kita bisa melihat serdadu-serdadu atau prajurit atau orang yang ada di sekitar itu bukan berarti tidak mengenal namanya Nabi, tidak mengenal namanya sejarah daripada Yesus. Bagaimana Yesus, saudara, memberikan pengajaran, memberikan mujizatnya. Bukan berarti orang tidak mengetahui. Dan kita bisa melihat juga bukti yang kedua. Dikatakan apa? Jangan. Kita harus lihat apakah Elia datang menyelamatkan. Berarti kita sudah tahu, saudara. Dan hari ini pun kita melihat banyak orang sebenarnya tahu juru selamat hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Banyak orang sudah tahu yang bangkit hanya Tuhan Yesus di dalam dunia. Tetapi kita harus bersyukur, saudara. Kita bisa menerima Tuhan Yesus karena kasih anugerahnya memilih kita. Amin. Amin, saudara. Amin. Mari saudara kita katakan, kita hidup karena anugerah. Kita hidup karena anugerahnya. Amin, saudara. Amin. Kita jangan menyia-nyiakan. Jangan karena kondisi, jangan karena apapun lalu kita meninggalkan Dia. Saat ini masih belum terlalu terlihat, saudara. Namanya masa-masa sukar. Saat ini masih belum yang namanya aplikasi harus ditanam chip. Belum. Tetapi mari kita saat-saat ini semuanya sudah kita lihat hampir tergerak. Jangan kita menjadi takut, saudara. Tapi mari kita lebih bijak lagi, lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Walaupun, saudara, namanya kabar dari virus corona di Indonesia ini semakin bertambah, bukan berarti kita menutup kuping untuk tidak mendengarkan berita itu. Boleh. Tetapi satu hal, ada satu pesan daripada firman Tuhan. Jangan. Karena semuanya sudah Tuhan tanggung di atas Kristus. Amin. Amin, saudara. Amin. Kalau kita bisa melihat pelajaran dari 47, 48, 49, bukan berarti orang yang ada di sekitar itu tidak mengenal cara kerja daripada Yesus hidup, cara hidup daripada Tuhan Yesus. Dan orang-orang di sekitar itu pun tahu bagaimana namanya nabi demi nabi. Tetapi apa yang dilakukan oleh saudara dan prajurit, saudara? Kalau kita bisa melihat di kitab yang lainnya, bagaimana prajurit saudara mengundi atau membuat apa? Dibagi pakaian daripada Yesus. Ini adalah sebuah penghinaan, sebuah hal yang sangat-sangat tidak perlu dilakukan. Tetapi kita harus tahu, saudara, kenapa Tuhan Yesus mau sampai tahap ini. Karena Tuhan Yesus ingin memberikan teladan buat kita semua. Kita akan mengalami banyak tekanan. Kita akan mengalami namanya kesukaran karena kita hidup dalam dunia ini. Bukan berarti Tuhan membiarkan itu untuk terjadi, tidak. Tetapi supaya kita belajar tentang firman Tuhan. Amin, saudara. Supaya kita belajar. Oh, ini fungsi. Supaya kita tahu. Tapi ada hal yang sangat-sangat luar biasa. Mari kita baca tetap di Matius 27 ayat 54. Kita baca di ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah.
Kalau kita bisa bertanya kepada saudara, kenapa di ayat 54 mereka semua tersadar, mereka semua sungguh iya ini. Kalau kita bisa melihat, karena kenapa? Kualitas kehidupan daripada Tuhan Yesus itu yang membuat mereka tercelik. Apa saudara? Saat dicambuk, Yesus tidak membalas. Saat apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak memberikan satu hal yang tidak lain. Tetap Yesus mengasihi mereka. Yang menjadi pertanyaan, saat ini bagaimana kita hidup? Mungkin saudara, dalam kita bekerja ada saingan demi saingan dalam hal bekerja. Pasti saudara ya, karena saingan itu perlu supaya saudara kita menilai usaha saya kurangnya apa. Kita jangan menjadi keki ya, jadi marah nih. Lebih rame, apalagi dagangannya sama. Kadang-kadang kita aku kok jangan. Tetapi mari kita belajar apa ya yang perlu saya belajar dari dia. Satu hal, datanglah kepada Tuhan. Tuhan, aku minta iman, karena aku percaya Engkau adalah jalan keluar bagi hidup. Amin, saudara. Amin. Kadang kita mengalami hal itu. Mungkin kita juga jadi bahan perbincangan orang lain. Kadang-kadang kita tidak melakukan kesalahan, tapi kita selalu menjadi perbincangan. Itu pasti, saudara. Tapi jangan khawatir, jangan kita membalas. Tetaplah kita mengasihi. Tetaplah kita melakukan yang terbaik bagi orang-orang yang mungkin sudah menyakiti kita. Maka dari itu firman Tuhan juga berkata, di saat akhir zaman nanti, banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus akan mengatakan apa? Orang yang percaya sama Tuhan Yesus kok kayak orang bodoh, disakitin gak membalas, diapa-apain diam-diam saja. Itu belum terjadi, tetapi itu bakal terjadi. Karena firman Tuhan sudah berkata, bagi orang dunia atau tidak mengenal Tuhan, apa yang kita kerjakan itu adalah sebagai tindakan kebodohan. Kenapa Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita tetap hidup di dalam cara yang benar? Karena iman kita dilatih untuk melihat bahwa kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Seperti ayat 54. Lihat, prajuritnya mau ngapa-ngapain Tuhan Yesus. Bayangin saudara, kalau sudah haus lalu dikasih anggur asam, kira-kira rasanya bagaimana, saudara? Sakit, saudara. Gak jauh-jauh. Kita mungkin lapar, belum makan sama sekali, lalu kita minum jeruk yang pecut minta ampun, bagaimana? Langsung tipes, saudara. Perlu dicoba. Ya. Mungkin kita sedang gak makan apa-apa lalu makan rujak yang pedas, bagaimana? Pasti sakit. Apalagi Tuhan Yesus sedang halus-halusnya dicucukkannya anggur yang asam. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, dia tetap menggenapi perintah daripada Bapa sampai akhir titik nyawanya, sehingga mata mereka terbuka. Dikatakan oleh saudara, sungguh ia ini anak Allah. Karena saudara, bukan karena kita membalas, bukan karena kehebatan daripada Tuhan Yesus, tetapi karena kerendahan hati yang ada dalam kehidupan Yesus. Amin, saudara. Amin. Ya. Perlu kita lebih lagi. Apapun yang terjadi, apalagi di tengah-tengah virus wabah ini, mungkin kita berkeluh kesah, Tuhan kok begini kondisinya.
Tapi percayalah saudara, jangan tambah banyak mengeluh, tapi mengucap syukur. Pasti Tuhan cukupkan. Amin. Tuhan selalu memberikan yang secukupnya buat kehidupan kita, karena itu yang terbaik. Lalu slide berikutnya. Di dalam kalimat Eli, Eli lama sabachthani, kita bisa melihat arti bagaimana firman Tuhan Eli, Eli lama sabachthani ini berasal dari bahasa Arab. Yang kita bisa mengetahui bahwa Eli, Eli itu adalah menunjukkan kepada Allah atau kepada Bapa. Lalu yang kedua, lama, yang mempunyai arti yaitu mengapa. Sabachthani itu berasal daripada kata sabat, berdiam diri, sendiri, duduk diam. Maka dari itu firman Tuhan berkata, mengapa engkau meninggalkan aku? Di dalam kalimat ini, saudara, mempunyai makna yang terdalam. Tuhan Yesus sebagai manusia tidak sanggup jauh daripada Bapa. Sama seperti hidup kita. Kita nggak bisa, saudara, hidup karena kehebatan kita. Kita tidak bisa hidup dengan apa yang kita miliki, tetapi kita hidup sampai saat ini karena kebaikan Tuhan. Amin. Maka dari itu, baik dan buruknya hidup yang kita lewati, tantangan hidup yang berat atau sedang yang kita hadapi, percayalah, saat kita duduk diam, saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti tunjukkan cara. Tuhan pasti memberikan pembelajaran yang baru tentang firman-Nya untuk kita mengalami secara pribadi. Karena penting, saudara. Contoh, saudara, kalau kita sudah tahu merawat gigi harus dengan apa, saudara? Menggosok gigi. Cukupkah menggosok gigi 1 minggu 1 kali? Contoh, saudara. Tidak cukup. Dalam sehari harus berapa, saudara? 2 kali. Ada yang 3 kali. Ada bahkan habis makan langsung gosok gigi. Pengalaman pribadi, kalau sudah tahu namanya sakit gigi, pasti kita akan, aduh ampun deh. Gimana, saudara, kalau sakit gigi? Sakit. Dengar orang yang ngomong cerewet aja, sini terasa sakit. Maka dari itu ada lagunya. Lebih baik putus cinta. Lebih baik apa? Lebih baik sakit gigi daripada putus cinta, apa lebih baik putus cinta daripada sakit gigi? Lebih baik putus cinta. Ya, makanya saudara, dalam kehidupan kita, kalau kita sudah tahu fungsi dari firman Tuhan, jangan pernah kita tinggalkan, tapi tetaplah maju di dalamnya. Seperti Tuhan Yesus. Yesus merasakan bahwa tidak mampu jauh daripada Bapa. Tidak mampu. Maka dari Tuhan Yesus mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Mengapa engkau meninggalkan? Dalam kehidupan ini, saudara, kualitas kehidupan kita bukan hanya terfokus pada kehebatan kita, tetapi kualitas kehidupan kita itu terfokus bagaimana kita bertahan dalam setiap goncangan hidup ini. Amin, saudara? Ya. Amin. Kualitas hidup kita bukan karena hebatnya kita, bukan karena apa yang kita miliki, tapi saat kita mampu bertahan dan bertumbuh dalam iman kita di dalam setiap goncangan hidup ini. Baik itu tekanan, baik itu masalah, baik saat ini bagaimana virus itu terus bertambah dan bertambah. Ada banyak hal, saudara, orang yang mempunyai pendapat, semakin bertambah harus semakin di rumah saja. Tetapi ada juga, saudara, semakin virus bertambah, aku makan apa? Ya, seperti kalau misalnya survei-survei itu, kalau saya lihat ya,
Gimana Pak dengan virus ini? Wah, saya nggak bisa diam di rumah aja. Makan apa keluarga saya? Saya saja pasti yang di atas memberikan kesehatan pada saya. Tapi akhirnya semuanya kembali lagi pada iman. Bagaimana iman kita yang berkualitas adalah bagaimana iman kita sanggup menghadapi, sanggup melakukan firman Tuhan di dalam setiap goncangan. Amin saudara. Ya, amin. Mari kita berkualitas. Amin. Amin. Amin saudara. Kalau kita berkualitas dalam iman kita yakin apa yang kita kerjakan akan menjadi dampak. Ya. Hidup kita jangan hidup hanya memberikan kesan, tapi hidup kita harus memberikan dampak. Kalau kita hidup untuk menjadi dampak, perlu perjuangan. Amin saudara. Amin. Kalau kita mau dikatakan orang baik, bagaimana saudara? Harus mengalami dihianati dulu, harus mengalami dikecewakan dulu. Itu baru namanya baik yang terpuji. Tapi kalau kita hanya baik sekedar memberi, terus ada yang nyindir kita, terus kita ngamuk, gimana? Tanda tanya. Apalagi kalau kita sudah mengungkit. Maka tadi itu dalam hidup ini kita tidak lepas dari mata tangan kita. Firman Tuhan itu sangat berkuasa dalam kehidupan kita. Kalau kita mau responnya dengan baik, kalau kita mau melakukannya dengan baik, itu akan berkuasa dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan Yesus. Di apapun saja. Mungkin bagi orang dunia bodoh ini. Prajurit mungkin bisa berkata, mana Tuhan? Maka dari itu di ayat 49 dikatakan apa? Jangan, biarkan saja. Kita lihat apakah Elia yang menyelamatkan dia. Karena apa saudara? Waktu masa hidup Yesus, menyembuhkan orang, memberikan pengajaran yang baik. Mana Tuhan? Katanya kamu Tuhan yang menyelamatkan manusia. Kok di atas kayu salib diam-diam aja? Ada banyak orang dunia juga mungkin mengatakan seperti itu. Kamu kalau disakitin jangan diam aja, harus balas. Apalagi kalau dalam rumah tangga. Mungkin kalau kita bisa membaca atau melihat sejarah orang hidup. Ada orang yang sudah diselingkuhin oleh suaminya 14 tahun, tapi istrinya tetap diam, tetap dalam kesetiaan, tetap rela menunggu suaminya untuk kembali. Karena apa saudara? Karena ada firman yang hidup dalam kehidupan istri. Amin. Amin saudara. Amin. Karena tahu apa yang harus dikerjakan adalah firman. Maka dulu firman Tuhan mengatakan, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diserahkan pada manusia. Karena apa? Ada firman Tuhan yang harus kita kerjakan. Dasar firman Tuhan itu harus kuat. Karena kita anak-anak Tuhan. Amin. Ya. Kita anak-anak Tuhan, buktikan bahwa kita. Lalu selanjutnya, selanjutnya, firman Tuhan ini pun menjadi serangan bagi iman Kristen, bagi orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Yang pertama dikatakan, Tuhan itu lemah. Tuhannya orang Kristen kok lemah, disalibkan kok nggak turun. Tunjukin dong, kamu nih Tuhan yang menyelamatkan dunia. Karena mereka tidak tahu apa yang Tuhan sampaikan. Mari kita buka di Filipi 2. Filipi 2 ayat 7. Tetapi mari kita baca dari ayat 5. Filipi 2 ayat 7, ayat 5 sampai 7. Saya akan membacakan buat saudara, mari kita perhatikan bersama-sama. Hendaklah kamu
dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lalu ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ada beberapa orang yang mengatakan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus mengatakan begini, Allah kok Tritunggal, Allah kok beranak, Allah kok turun, lah surganya siapa yang ngisi? Kalau Tuhannya orang Kristen ada di dalam dunia, siapa yang ngisi surga? Orang Madura? Bukan. Tapi bagaimana peran? Bukan berarti saat Yesus mengosongkan dirinya lalu surga kosong. Maka dari itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus. Karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini memberikan teladan. Kenapa Tuhan Yesus memberikan langkah, saudara? Membasuh kaki murid-muridnya. Karena Tuhan Yesus ingin memberikan satu pelajaran buat murid-muridnya. Hidupmu harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Walaupun kamu diinjak, tetaplah kamu merendahkan. Amin, saudara. Karena Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Karena apa? Memberikan contoh kepada murid. Bahwa saat kita merendahkan hati, saat kita mampu mengampuni, kuasa Tuhan terjadi. Kalau kita bisa melihat, kita baca kembali saudara di ayat 6. Tetap di Filipi 2 ayat 6. Ini yang memberikan penjelasan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Di ayat 6 ini menjelaskan kehadiran Tuhan Yesus dalam bumi ini bukan berarti haknya tidak setara, haknya tidak dipertahankan, bukan. Tetapi Tuhan Yesus memang hadir dalam dunia ini untuk memberikan teladan. Kalau orang-orang yang di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan Yesus mengatakan itu terus. Tuh, kalau Tuhannya orang Kristen ada dalam dunia ini, lah surga kosong. Siapa yang tempatnya? Kok orang Tuhannya orang Kristen kok begitu? Diinjak-injak diam-diam aja. Mana buktinya Tuhan? Bagi orang dunia hanya menuntut bukti. Tapi Tuhan Yesus ada dalam dunia ini bukan membuktikan Dia Tuhan, tapi Dia memberikan teladan bahwa Dia adalah Tuhan. Amin. Karena sanggup merendahkan hati, merendahkan dirinya supaya orang sadar. Lalu yang kedua, dikatakan Tuhan kita berbeda antara bapa dan anak. Ada juga sebuah pendapat bapa itu adalah Tuhan mayor, anak atau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan minor. Ada juga yang baru-baru kita dengar, saudara, bahwa Tuhan Yesus itu hanya dituntut sebagai hak, bukan Allah Tritunggal, tapi Dwi Tunggal. Ada banyak hal orang yang sudah mulai menyesatkan dari kebenaran ini. Ya tetap Allah kita atau Tuhan Yesus, ya tetap Allah kita. Dan firman Tuhan juga berkata, keadilan Allah adalah untuk menghukum dosa. Kasih Allah adalah untuk mengampuni dosa. Saya ulangi, saudara,
keadilan Allah adalah untuk menghukum dosa. Tetapi kasih Allah adalah untuk mengampuni dosa-dosa. Di manakah itu terjadi? Di atas kayu salib. Jadi kita harus mengerti kenapa Tuhan Yesus sampai di atas kayu salib. Karena membuktikan keadilan Allah adalah untuk menghukum dosa. Tapi kasih Allah adalah untuk mengampuni dosa. Jadi kita bisa melihat hal-hal yang Tuhan sampaikan di dalam firman-Nya ini adalah untuk membuat kita sadar. Jangan tergoyahkan dengan keadaan dunia. Banyak saudara yang sudah melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi mari kita jangan kita melenceng dari kebenaran. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi. Firman Tuhan sudah mengingatkan di akhir zaman nanti. Mari kita berjaga-jaga dan waspada dalam. Jangan kita menjadi lengah. Jangan kita menjadi jauh daripada Tuhan. Tapi mari kita lebih giat lagi. Kita sudah tahu saudara, tadi kita baca di Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Bagaimana kasih, misi, maksud untuk kita dapat. Amin saudara. Ya, jadi jangan karena kita aku percaya Tuhan Yesus, aku pasti selamat. Tidak. Tidaknya apa saudara? Bukan hanya itu saja prinsip hidup kita. Tuhan Yesus memang sudah selamatkan, tetapi kita harus melakukan. Jangan kita bilang, nanti aku udah percaya Tuhan Yesus, Tuhan selamatkan. Udah. Tidak begitu saudara pikiran kita. Tapi mari pikiran kita selalu terus lakukan firman Tuhan. Lakukan. Lalu slide yang berikut. Kita buka di slide 6. Kita buka dibuka di Yohanes 8 ayat 28. Untuk selanjutnya juga di slide 6. Kita buka di Yohanes 8. Kita baca di ayat 28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Mengapa Tuhan Yesus sampai di atas kayu salib? Karena Tuhan Yesus ingin menunjukkan kerelaan ketaatan. Kerelaan untuk menjadi pribadi yang taat, yang menggenapi kehendak Bapa sampai di atas kayu salib. Maka dengan saudara, orang-orang yang kita baca dalam firman Tuhan, prajurit dan kepala prajurit, dapat melihat sungguh ia adalah anak Allah. Sungguh ia ini anak Allah. Mengapa sampai mengatakan seperti itu? Karena mereka melihat ada pengampunan yang besar, ada karya yang terbesar di atas kisah, ada sebuah kerelaan yang seperti saya sampaikan tadi. Ada cerita dari sebuah rumah tangga di mana istrinya ditinggal 14 tahun. Suaminya hidup dengan istri mudanya, tetapi tetap istrinya mendoakan suaminya.
tetap istrinya bertahan di dalam kebenaran firman Tuhan, tetap hidup setia, tetap hidup berharap suaminya kembali. Siapa yang tahu, saudara, di saat 14 tahun semuanya tercapai. 14 tahun lama apa enggak? Sekarang pertanyaannya, mengapa orang tersebut bisa bertahan sampai 14 tahun? Itu yang kita harus ambil pembelajaran. Kenapa orang tersebut bisa sampai 14 tahun menunggu suami, sedangkan suaminya enak-enakan sama istri mudanya? Itu seorang artis, saudara. Pasti saudara tahu. Yang prianya seorang artis, istrinya yang membuat kesaksian 14 tahun ditinggal oleh suami. Siapa yang akan bertahan, saudara? Seorang istri kalau mengalami seperti itu. Tetapi karena istrinya taat kepada firman Tuhan, rela untuk menjadi taat. Kalau orang saat ini untuk namanya rela masih nanti dulu. Kalau ada untungnya, kalau ada cuannya, oke, ya kan? Tapi kalau rugi, tunggu dulu, pikir-pikir. Jangan, saudara. Kalau kita ada untungnya yang besar, pasti gimana, saudara? Walaupun ribet, walaupun ruwet, pasti lanjut terus. Tapi kalau rugi, gimana? Untungnya dulu apa? Saya nolong orang itu untungnya apa dulu? Wah, nggak ada untungnya, ngapain aku tolong? Rugi ya. Suatu hari nanti kalau aku kepepet, kalau orang itu nggak menguntungkan aku, buat apa aku nolong dia? Orang-orang keadaan akhir zaman seperti itu. Buat apa aku sama bosku baik-baik? Wah, aku aja digaji segini kok. Lembur tak lembur segini. Karena kita tidak rela untuk melakukan firman Tuhan. Tidak rela untuk karena ini berbeda. Ngapain aku taat sama bosku? Wah, gaji segini males. Tapi kalau kita tahu setia tentang Tuhan, tahu tentang melakukan firman Tuhan, tetap kita mengerjakan. Karena saudara, yang menentukan bagian upah kita apa Tuhan? Tuhan. Yang membaca perjuangan hidup kita melakukan firman Tuhan siapa? Jadi saat kita untuk menolong orang, saat kita berbagi dengan orang, jangan lihat untung dan rugi. Contohnya, saudara, saat ini kalau namanya komunitas, dulu komunitas, contohnya saudara, komunitas motor saja, sepeda motor itu masih sedikit dulu. Tapi kalau saat ini banyak di kota Surabaya. Apa saudara yang menjadi satu hal yang mereka tuju dalam sebuah komunitas? Keuntungan. Bukan solidaritas lagi. Kalau dulu solidaritas, dulu loyalitas. Tapi kalau sekarang keuntungan. Keadaan orang-orang atau manusia pada akhir zaman akan seperti itu. Maka dari itu firman Tuhan sudah memberikan satu rahasianya. Mengapa Tuhan Yesus sampai harus di atas kayu salib? Karena Tuhan Yesus memberikan segalanya bukan karena sebuah keuntungan, tetapi melakukan ketaatan kehendak Bapa. Amin, saudara. Lalu yang kedua, mari kita baca di Yohanes 13 ayat pertama. Ini untuk menjawab serangan-serangan daripada orang-orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus, supaya kita ada pegangannya, saudara. Kita baca di Yohanes 13. Yohanes 13 ayat pertama. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu
bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Perikopnya apa saudara? Yesus membasuh kaki murid. Artinya apa saudara? Memberikan satu penjelasan bahwa aku adalah Bapa, aku adalah Roh Kudus, aku adalah Yesus. Mari kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Firman Tuhan berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh, Tuhan Yesus bukan Bapa, Tuhan Yesus tidak setara dengan Bapa, sampai ada orang yang mengatakan seperti itu. Karena apa? Tidak serius, lupa. Maka terus saudara, dalam kehidupan kita jangan sampai kita hilang daripada Tuhan. Tubuh kita nih sekarang di gereja, tapi jiwa kita hilang daripada Tuhan. Karena apa? Menganggap semua bisa diatasi oleh diri sendiri. Karena menganggap apa? Aku bisa Tuhan, masih bisa Tuhan. Masih bisa. Maka itu saudara, hidup ini bukan berbicara tentang ya tinggal waktunya lah kita dipanggil Tuhan. Hidup kita ini berbicara tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang-orang sekitar kita. Amin. Apa yang kita tinggalkan, teladan apa yang kita tinggalkan. Hidup kita jangan berpikir ya tunggu waktu aja lah, tunggu antrian. Hidup kita bukan berbicara untuk tunggu antrian, bos. Tunggu antrian dipanggil Tuhan. Hidup kita tidak berbicara itu. Tapi hidup kita berbicara apa yang kita tinggalkan. Apa yang kita tinggalkan, teladan apa yang kita tunjukkan, bahwa melakukan firman Tuhan itu berfungsi dalam kehidupan manusia. Itu yang kita lakukan. Jadi dalam kehidupan ini kita bisa melihat, kadang kita merasa bahwa semuanya bisa dengan kehidupan kita. Mengapa Tuhan Yesus memanggil Eli, Eli lama sabakthani? Mengapa Yesus mengatakan hal tersebut? Karena Yesus ingin menunjukkan bahwa kalau berpisah dengan kekudusan, bahwa kalau manusia pisah dengan kekudusan, bahwa kalau manusia itu pisah dengan namanya Tuhan, kalau manusia itu pisah dengan namanya kebenaran daripada firman-Nya, manusia tidak dapat hidup. Amin, saudara? Amin. Jadi mengapa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, bangkit pada hari kita? Karena itu menunjukkan bahwa kuasa Tuhan sudah mengalahkan apa yang ada dalam kehidupan kita. Iman kita berkualitas. Bagaimana? Mari selanjutnya kita buka di Efesus 2. Efesus 2 ayat 13 sampai 18. Efesus 2 ayat 13 sampai 18. Firman Tuhan berkata, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan.
Dulu yang kita, apa saudara firman Tuhan? Jauh. Tetapi karena darah Kristus kita menjadi dekat. Maka dari firman Tuhan berkata tadi, Eli, Eli lama sabachthani, mengapa kau meninggalkan aku? Yesus ini memberikan teladan buat kita semua, bahwa kalau kita terpisah dari namanya keputusan, kalau kita terpisah dengan kebenaran firman Tuhan, kalau kita terpisah dengan Tuhan, kita tidak mampu. Apa yang kita kerjakan jadi sia-sia. Mari kita baca ikut. Kita baca di ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Ayat Efesus 2 ini menjelaskan bukan hanya dengan agama kita, bukan dengan amal ibadah kita, bukan dengan apa yang menjadi hukum Taurat kita kerjakan. Intinya saudara, bukan karena kemampuan kita menyelamatkan diri sendiri, tetapi kita bisa selamat, kita bisa merasakan penebusan dosa, kita bisa memperoleh jaminan masuk surga karena apa? Darah Yesus. Amin saudara. Kita yang dahulu jauh, tetapi karena darah Yesus kita menjadi dekat. Mari saudara, malam hari ini, mari kita lebih berserah lagi kepada Tuhan. Mari, mungkin kita pernah kecewa sama orang, apapun ini yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mari kita belajar untuk melakukan firman-Nya. Tidak ada yang sia-sia saat kita melakukan. Amin saudara. Amin. Mari bagaimana hidup kita menjadi dampak, hidup kita meninggalkan teladan yang terbaik bagi dunia ini. Mari kita sambut dalam doa. Mari kita nyanyikan sama. Terima kasih. Engkau sungguh sangat baik Tuhan buat kehidupan kami. Firman-Mu yang terus mengajar kehidupan kami untuk tetap merendahkan hati, merendahkan diri di dalam kasih anugerah-Nya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh sangat baik. Dalam firman-Mu merema dalam kehidupan kami semua. Firman-Mu Tuhan yang membuat kehidupan kami menjadi kuat menghadapi tantangan hidup demi tantangan hidup hari-hari esok. Sebab kami tahu rahasia firman-Mu sudah terjadi dalam setiap kehidupan kami. Rahasia firman-Mu sudah kami dengar. Rahasia firman-Mu sudah kami lihat dengan mata kami. Kuatkan kami Tuhan, supaya kami tetap berkualitas, supaya kami tetap menghasilkan iman yang berkualitas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pengharapanku selalu
di dalam-Mu. Meski dalam kesesatan, suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Ku hidup karena percaya, ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesatan, suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku berserahkan, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari saudara kita bangkit berdiri. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesatan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari saudara, kita taruh tangan kanan kita di atas, di hati, di dada kita. Mari kita nyanyikan refnya saja. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami semakin mengerti Tuhan. Kami semakin memahami mengapa Engkau harus hadir dalam dunia ini, Tuhan. Mengapa Engkau harus sampai di atas kayu salib. Mengapa Engkau harus Tuhan bangkit pada hari ketiga. Mengapa Engkau harus naik ke surga dan memberikan Roh Kudus untuk hidup dalam kehidupan kami, pribadi yang menerima kasih anugerah yang daripada-Mu. Sebab kehidupan kami harus mengerjakan visi dan misi hidup ini. Kami harus mengerjakan teladan yang daripada-Mu. Kami harus memberikan garis merah kebenaran firman. Engkau Tuhan yang menegakkan di atas bumi ini pengampunan yang daripada-Mu. Engkau Tuhan yang menegakkan perselisihan, perseteruan. Engkau patahkan hanya di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang merobek tabir, sehingga kami datang tidak ada pembatas untuk kami berseru kepada-Mu. Firman-Mu berkata, kami yang dahulu jauh karena kami terputus karena dosa, tetapi saat kami menerima pengampunan yang daripada-Mu, kami menjadi dekat. Kami dekat menjaga kekudusan. Kami dekat memelihara iman kami sampai akhir hidup kami. Kami dekat untuk tetap melakukan dengan berani firman-Mu. Sebab kami tahu firman-Mu Tuhan yang berkuasa. Firman-Mu Tuhan Yesus yang mengadakan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kami. Sampai hari ini Bapa, kami melewati masa demi masa. Kami melewati dari masa 0 sampai hari ini kami menikmati hidup ini. Semuanya bukan karena kehebatan kami, tetapi semua karena hikmat yang daripada-Mu turun dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi kami semua Tuhan yang hadir pada hari ini di dalam gereja ini. Urapi dan jamah kami untuk sidang jemaat yang beribadah di rumah dan di rumah. Saat ini Tuhan kami terbatas untuk beribadah, tetapi satu hal yang pasti, kami adalah warga surga. Jaminan keselamatan hanya di dalam-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Meteraikan Tuhan kebenaran firman-Mu
benih-benih firman-Mu untuk terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkaryalah Tuhan, celingkan mata kami Tuhan, supaya kami selalu mengucapkan syukur. Supaya kami selalu mengucapkan syukur. Di tengah wabah ini, kami belajar untuk mengucapkan syukur. Mungkin Tuhan kami menerima kurang dari pekerjaan kami. Mungkin kami menerima lebih dari pekerjaan kami. Mungkin kami terhambat dengan berbagai kendala yang terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi satu hal yang kami tahu, burung-burung di udara Engkau pelihara Tuhan. Terlebih dari kehidupan kami sebagai manusia yang Engkau pilih menjadi umat-Mu, Engkau akan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Engkau pakai menjadi alat yang heran. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Jemaat-Mu, sidang Jemaat-Mu, Gereja Betel Indonesia. Pakai kami Tuhan, baik yang di Sumeneb maupun di Duken, untuk menjadi sarana kebenaran firman-Mu, untuk menjadi sarana terang Tuhan terjadi dalam kehidupan di dunia ini, di kota Sumeneb ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang kami tahu, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau sanggup mengadakan berbagai perkara, mengajarkan kami untuk setia dalam perkara kecil, untuk Engkau percayakan menjadi perkara yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala. Berkaryalah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sampai hari ini mengucapkan syukur buat kebaikan yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah cukupkan segala kebutuhan kami sampai hari ini Tuhan. Dan kami percaya hari-hari esok ke depan Engkau terus jaga kehidupan kami, Engkau terus pegang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat mengucapkan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kalau kita sampai saat ini masih bisa mendengarkan firman Tuhan, biarpun dalam keadaan ada virus corona dan macam-macam, kita tidak tahu. Setelah virus corona ini ada apa lagi kita tidak tahu. Amin, saudara-saudara. Tetapi Tuhan melihat kesetiaan kita. Tiba saatnya kita memberi yang terbaik buat pekerjaan Tuhan dengan hati yang tulus. Tugas kami berikan waktu, kita nyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Jelas saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Tiba saatnya sudah saudara kita angkat. Saya undang saudara kita bangkit berdiri, kita berdoa. Doa berkat ini diaminkan benar-benar ya saudara. Sebab di situ kita minta saudara apa tangan Tuhan campur tangan di dalam kehidupan saudara.
Dan saudara harus yakin betul bahwa keluar masuk saudara Tuhan memimpin. Katakan amin. Yang sakit Tuhan beri kesembuhan, amin. Yang berdalih-dalih juga kita doakan kepada mereka, supaya mereka yang tidak sempat datang di tempat ini, tapi di rumah benar-benar mereka mengikuti kebaktian. Sebab hari Minggu itu adalah hari yang disucikan Tuhan. Amin. Mari kita angkat tangan kita lebih tinggi. Bapa di surga, sampai saat ini kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Sebab firman-Mu yang senantiasa menuntun kami, mengajar kami, bahkan menegur kami, untuk kami masuk di dalam jalan yang benar, Tuhan. Kami bersyukur masih ada hamba-Mu yang mau memberitakan kebenaran firman-Mu. Sebab Tuhan Yesus satu kali kerap Wahyu mengatakan, tidak ada lagi yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Maka orang mencari keselamatan itu lari ke gunung dan menimpa dirinya sendiri untuk mencari keselamatan. Tetapi Tuhan mengasihi kami, memberi kesempatan kepada kami sidang jemaat Tuhan, baik di sini maupun di rumah. Engkau melihat segala kerinduan yang tulus untuk kami benar-benar datang kepadamu. Berkati mereka ya Bapa. Yang sakit Engkau beri kesembuhan. Amin. Dalam kelemahan Engkau beri kekuatan Tuhan. Amin. Kami melihat Tuhan, tanda-tanda akhir zaman lewat virus corona ini ya Bapa. Engkau lagi menampik kami. Di mana kesetiaan kami, di mana ketulusan kami untuk mengasihi Engkau ya Bapa. Mari Bapa, hamba-Mu bertanggung jawab di hadapan-Mu. Biar Engkau yang memulai, Engkau sendiri yang menyempurnakan sidang jemaat-Mu, baik yang di Sumenep maupun di Dungkek Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di Dungkek masih ada orang yang mau bertanggung jawab menggedung gereja itu ya Bapa. Ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Berkati mereka Tuhan. Mari Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa yang tidak ada ambil kesempatan berbakti di tempat ini, seperti Cilin Tuhan yang sudah keluar, yang tidak dapat sanggup Tuhan untuk datang di tempat ini. Papa Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, berkati juga mereka Tuhan. Kuatkan iman percayanya masa tua kami ya Bapa. Cipuat yang datang dengan sungguh-sungguh kedatangan ya Bapa. Oh, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan Cikimsi, Ciafi, dan yang lain-lain yang tidak sempat datang. Mari berkati mereka ya Bapa. Berikan kekuatan, kemampuan untuk dapat melakukan firman. Kami percaya Roh Kudus itu tidak meninggalkan mereka sekalian Tuhan. Engkau naik ke surga, menurunkan Roh Kudus yang menjadi penolong dalam kekuatan untuk dapat melakukan firman. Dan tiba saatnya Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu senantiasa turun dalam kehidupan kami. Diberkati Engkau di kota, diberkati kesehatan-Mu, diberkati buah kandung-Mu, berkati usaha pekerjaan-Mu, apapun yang dikerjakan dibuatnya katakan diberkati studi, diberkati suami dan istri-Mu, diberkati anak cucu mantu-Mu dimanapun mereka berada. Hamba-Mu juga berdoa buat kaum muda yang ada di luar kota, sekolah maupun Tuhan, oh bekerja ya Bapak. Jauh mereka dari virus corona, jauh mereka dari pergaulan Tuhan Yesus yang tidak sepadan dengan Engkau. Bungkus tutup mata-Mu tertuju dalam kehidupan mereka. Sebab mulai dari kecil mereka sudah diserahkan kepada Engkau Tuhan. Dan Engkau sendiri yang selalu memimpin dia, mengingatkan dia lewat Roh Kudus turun di dalam hatinya. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Diberkati ketika Engkau keluar, apapun yang kami tumpangi. Diberkati ketika Engkau masuk, apapun yang kami pakai. Bapa di surga, dengan penuh kerendahan hati kami berdoa ini ya Bapa, agar kehendak-Mu dikenal di seluruh muka bumi dan keselamatan-Mu dinyatakan lewat kehidupan kami. Hamba-Mu juga berdoa untuk sekolah minggu di tempat ini ya Bapa. Engkau yang memulai, Engkau sendiri yang
sebagai penerus jemaat Tuhan Gereja Bethel Indonesia di Jalan Ronda. Bapa di surga, hamba-Mu juga berdoa Tuhan. Tuhan, di mana Engkau sudah menyatakan, Tuhan membuka rahim daripada Sarah yang tidak mungkin jadi mungkin ya Bapa. Dan rahim daripada Elizabeth, firman-Mu sendiri yang berkata, hamba-Mu juga berdoa bayang perlindungan momongan Tuhan Yesus. Kami percaya indah pada waktunya. Kami percaya Tuhan, semuanya itu karunia daripada Engkau. Dan yang sudah ada juga Engkau lindungi, berikan kekuatan kepada kedua orang tuanya maupun neneknya ya Bapa, untuk menjaga dia dari kecil sampai dia dewasa, datang ke sekolah minggu dengan setia, mengenal sebagai Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya terimalah kasih kekasih dan persetubuhan Roh Kudus dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan kami juga tidak melupakan, kami berdoa Ibu Handoko, Ibu Dokter Handoko yang akan dioperasi di dalam nama Yesus. Indah pada waktunya. Kami percaya lewat dokter-dokter indah pada waktunya. Dan boleh dinyatakan kuasa-Mu yang heran. Maka matanya akan jeli melihat kemuliaan-Mu yang besar. Engkau mau angkat segala masalah dalam kehidupannya Bapa. Biarlah Engkau sendiri yang menguji kami saat ini. Engkau sendiri yang lagi menampik kami. Kami tetap sekali Tuhan sebagai Yesus, sebagai Juru Selamat kami. Engkau dan Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Kita angkat satu pujian dengan sungguh-sungguh. Nyanyian dari Yabes itu nyanyian daripada kita. Dengarlah segala doa kami. Amin. Mari kita katakan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan sekali lagi dengan penuh iman, sehingga kesakitan tidak menimpa aku ya Tuhan Yesus. Kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.